Materinya sudah muncul ya? Untuk teman-teman yang ada di Zoom, apakah share screen-nya sudah terlihat di Zoom? Sudah. Sudah? Kasih ya, Kak. Di malam ini kita belajarnya santai aja ya. Santai tapi serius, serius tapi santai. Pertemuan pertama ini judulnya itu konsep dasar dalam pengumpulan dan penyajian data. Itu modul yang pertama. Sebelum saya mulai untuk yang di Zoom ini, semua memang semester ini udah pada ngambil mata kuliah pengumpulan dan penyajian data, atau udah pernah ambil mata kuliah ini atau seperti apa? Boleh raise hand atau melalui chat juga bisa. Baru semester 2. Udah ada yang ambil mata kuliah pengumpulan dan penyajian data, atau sudah pernah ngambil atau belum, atau seperti apa? Siapa tahu kan nanti udah pernah dipelajari. Atau raise hand juga boleh. Raise hand atau pakai mikrofon juga boleh. Nggak usah malu-malu. Kita masih sama-sama mahasiswa ya. Baru semester 2, baru mulai, baru start. Mantap. Yang pada introvertnya semua kita statistika ini. Ya nggak apa-apa ya. Interaksi kita melalui chat pun nggak apa-apa. Tapi kalau bisa nanti pada raise hand lah ya. Kita kan masih sama-sama mahasiswa. Jadi nggak usah malu-malu. Saya pun deg-degan loh sebenarnya. Ya, ini Sinta Gustina ya. Mbak Elang, kita mulai aja ya. Baik. Iya, kenapa? Jangan malu-malu. Kalau bisa pakai mikrofon boleh. Karena kita di mata kuliah pengumpulan dan penyajian data ini tidak seperti mata kuliah lain yang berbicara tentang angka-angka semua. Ini kita kebanyakan di materi aja, nggak pala banyak untuk hitungannya. Untuk pertemuan ini satu ini tidak ada hitungannya, dan di palingan nanti di modul yang ke-8 atau 9. Kita baru di sana nanti ada hitungan. Itu pun hitungannya nanti median, modus, dan lain-lainnya. Jadi untuk pertemuan pertama sampai mungkin ketiga itu kita hanya di materi aja. Jadi materi yang pertama itu, di modul yang pertama, itu konsep dasar dalam pengumpulan dan penyajian data. Jadi ini untuk materinya ini saya ikutin di modul yang SATS 4213. Jadi ini pengumpulan dan penyajian data ini sudah saya pelajari di semester 3. Ya, jadi saya menyesuaikan ke modul kita. Tapi yang pertama itu yaitu mengenai konsep dasar statistika. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu statistika. Untuk yang tadi masih baru join ke statistika, berarti masih semester 1 atau semester 2, pastinya kita harus mengetahui
Apa itu statistika? Jadi statistika itu merupakan cabang ilmu matematika terapan yang terdiri atas teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi, menghitung, menjelaskan, mensintesis, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh secara sistematis. Selanjutnya, di dalam statistika itu pasti kita akan mendengar istilah-istilah penting dalam statistika. Yang pertama, populasi. Populasi itu merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, atau ukuran ketertarikan dari hal yang menjadi objek yang diteliti. Yang kedua, sampel. Sampel menjadi pusat perhatian. Parameter, besaran-besaran yang menggambarkan karakteristik yang ada pada populasi. Yang keempat, statistik, besaran-besaran yang menggambarkan karakteristik yang ada pada sampel. Jadi misalkan nih, di UPBJJ Medan terdapat banyak mahasiswa, kurang lebih 18.000 mahasiswa. Ingin dilakukan penelitian, maka diambil sampel jurusan yang statistik. Jadi populasi itu, jadi dari sebuah cerita yang saya buat tadi, populasi itu yaitu mahasiswa UPBJJ Medan. Jadi sampelnya itu mahasiswa jurusan statistika. Untuk teman-teman yang ada di Zoom, bisa diberikan contoh sedikit, contoh simpel lah mengenai populasi dan sampel. Ada yang bisa? Coba raise hand. Atau bisa juga melalui obrolan juga boleh. Kak Iwan Suhartono. Halo Kak. Kak Alia Aditya Ningrum. Ini harus disebutkan persatu persatu ini. Kak Ainike Otto, Dwi Salma Nuranisa. Iya, hadir. Coba disebutkan, simpel aja, contoh populasi dan sampel. Tidak ada yang berani ya? Jadi gitu, untuk populasi dan sampel itu, populasi itu menggambarkan keseluruhan. Misalkan contoh sederhananya, kita mau buat teh manis, kita masukkan gula dan air putih tentunya ke dalam sebuah gelas. Jadi kita mencicipi dulu nih, 1 sendok, apakah rasanya sudah manis. Jadi yang dinamakan populasi itu, itulah gelas tadi yang berisi air teh manis. Sampelnya 1 sendok. Itu contoh sederhananya. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada berbagai jenis. Yang pertama itu berdasarkan sifat atau jenisnya. Berdasarkan sifat atau jenisnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, data kuantitatif, di mana data yang dipaparkan dalam bentuk angka atau numerik. Contohnya, data nilai ujian mahasiswa statistika UT masa registrasi 2023 1. Misalkan dibuat dalam angka 20, 30, 50, 80, 90, seperti itu. Dia dalam bentuk angka. Yang kedua, data kualitatif.
data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya, persepsi mahasiswa UT terhadap layanan tutorial di UPBJJ Medan. Persepsinya misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang baik, dan lain-lainnya. Jadi itulah perbedaan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau tadi kuantitatif pakai angka, di data kualitatif dia menggunakan kata-kata. Selanjutnya berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua. Yang pertama, data primer. Data primer itu secara langsung diambil dari objek penelitian oleh peneliti. Contohnya, melakukan wawancara secara langsung kepada mahasiswa. Atau contoh lain, bagian kemahasiswaan dari UT Pusat datang ke UPBJJ daerah untuk melakukan wawancara mengenai MyUT. Misalnya, contoh sederhananya. Yang kedua, data sekunder. Data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Misalnya, peneliti tersebut mendapatkan datanya itu yang dikumpulkan oleh pihak lain. Misalkan nih, kita ingin mengetahui data sensus pertanian. Izin ya teman-teman, sebentar ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, tadi saya tutup sebentar, ada kawan saya ada masalah sedikit. Maaf ya teman-teman. Data sekunder, saya ulang ya teman-teman ya. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Atau peneliti itu mendapatkan data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Atau dari, misalkan, datanya kita peroleh dari orang yang sudah melakukan penelitian tersebut. Misalkan kita ingin mengetahui mengenai sensus pertanian di sebuah desa. Kita tidak langsung lagi wawancara ke desa tersebut, tapi kita memperoleh data itu dari BPS, seperti itu ya. Selanjutnya berdasarkan sumber datanya. Dibagi menjadi dua, yaitu data internal. Data internal itu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi atau institusi. Contohnya, data keuangan, data pegawai, data produksi, dan lain-lainnya. Yang kedua, data eksternal, di mana data ini menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di luar organisasi atau institusi. Contohnya, sebaran mahasiswa UT, dan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik UT. Selanjutnya, berdasarkan waktu pengumpulan data. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, data cross-section. Data ini menunjukkan titik waktu tertentu. Misalnya, jumlah mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah pengumpulan dan penyajian data masa registrasi 2022.1. Tuh, jadi misalkan nih kita mengetahui jumlah pendaftar, jumlah mahasiswa baru pada masa registrasi 2023.1. Itu contohnya ya. Yang kedua, data time series berkala. Data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu tertentu dan dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contohnya, jumlah mahasiswa statistika yang mengikuti
tetap dari tahun 2006 sampai 2011. Jadi secara singkatnya, secara sederhananya itu dari waktu ke waktu. Jadi misalkan dari 2006 ke 2011, 2004 sampai 2007, yang penting waktunya itu secara berkala. Itulah secara sederhananya ya untuk data time series. Yang terakhir berdasarkan skala. Skala nominal. Jadi berdasarkan skala ini ada 4. Yang pertama skala nominal. Ciri skala nominal ini dia hanya membedakan. Misalnya pria dia diberi angka 1, wanita diberi angka 2. Jadi perbedaan angka ini tidak bermakna kuantitatif, hanya sekedar pembeda atau kategorisasi. Artinya kata tersebut tidak sama. Misalkan statistika kita buat kodenya 1, manajemen kodenya 2, PGSD kodenya 3, seperti itu. Itu ibaratnya 1, 2, 3 itu bukan perbedaan angkanya ya. Jadi statistika itu jumlah 1, manajemen jumlah 2, bukan. Itu hanya pembeda dari objek tersebut. Selanjutnya skala ordinal. Ciri skala ordinal itu membedakan dan menunjukkan peringkat. Jadi berbeda ya skala nominal dan skala ordinal. Kalau tadi skala nominal itu dia hanya membedakan, sedangkan di ordinal dia membedakan dan menunjukkan peringkat. Misalnya lulus SD itu kita beri angka 1, lulus SMP kita beri angka 2, lulus SMA kita beri angka 3. Jadi yang lulus SD itu peringkat 1, yang SMA itu dia peringkat yang lebih tinggi. SMA berarti dia yang lebih tinggi gitu ya. Jarak antara 1 ke 2 serta 2 ke 3 tidak harus sama. Misalnya seperti contohnya yang ada, sangat setuju 3, setuju 2, tidak setuju 1. Bisa kita ganti. Sangat setuju 5, setuju 3, tidak setuju 1. Jadi angkanya bisa kita ganti sesuai keinginan kita ya. Yang penting peringkat yang tertinggi angkanya lebih tinggi dan ke bawah semakin menurun. Seperti itu ya. Yang ketiga, skala interval. Ciri skala ini membedakan, menunjukkan peringkat, dan berjarak sama. Contohnya nilai mahasiswa statistik. Kita bisa buat contohnya kalau A itu 4, B 3, C 2, D 1, E 0. Dia berjarak sama. 4 ke 3 jaraknya 1, 3 ke 2 jaraknya 1, D ke 1, C ke D jaraknya 1, dan D ke E juga jaraknya 1. Selanjutnya skala rasio. Ciri skala rasio ini membedakan, menunjukkan peringkat, berjalan sama, dan memiliki 0 tulen. Dia ada angka 0-nya. Misalkan, angka produksi 0, angka produksi sebuah perusahaan. Misalkan dia 0 kg, 10 kg, dan 20 kg. Dan dia berjarak sama. 0 ke 10 jaraknya 10, 10 ke 20 jaraknya 10 kg juga. Sejauh ini nanti saya ngomong sendiri ya kan. Untuk teman-teman yang berada di Zoom, apakah ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Atau saya kecepatan menjelaskannya atau seperti apa? Kak Irfana Lisaban, Franz Boyke Manalo, Karima Kurunisa. Gimana? Kita tadi masih di KB1. Apakah penjelasannya bisa atau ada pertanyaan? Lanjut terus kita ya. Lanjut terus kita ya.
Ini R. Ini R siapa ini? Oh, baik. Kak, kapan kita gunakan data primer dan sekunder? Ini pertanyaan bagus ini ya. Jadi kalau untuk yang primer itu, kita bisa menggunakannya saat kita langsung ke lokasi untuk meneliti. Sewaktu kita mau meneliti langsung ya. Biasanya ini bisa dalam berbentuk kuesioner. Yang kedua wawancara, yang ketiga diskusi. Dia langsung, misalkan nih kita ingin mengetahui jumlah anak-anak di dalam sebuah keluarga. Tuh, contohnya itu yang primer. Jadi kita langsung wawancara, kita langsung ke rumah-rumah gitu untuk yang primer. Sedangkan yang sekunder kita ingin mengetahui tadi jumlah anak-anak dalam sebuah keluarga itu. Jadi kita tidak langsung lagi wawancara, kita mengetahui data tersebut dari BPS misalnya. BPS sudah melakukan penelitian ke masyarakat, jadi kita datanya kita peroleh dari BPS. Itu pembedanya ya. Baik, kita lanjutkan ke KB2 ya. Kalau ada pertanyaannya atau ada nanti yang kurang jelas atau malu nih bertanya, bisa di kolom chat ya. KB2 tahapan pengumpulan dan penyajian data. Jadi untuk tahapan pengumpulan data itu ada 5. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner atau daftar pertanyaan, 4 pengukuran fisik, yang kelima percobaan laboratorium. Jadi, tahapan pengumpulan data itu bertujuan untuk mengetahui atau mempelajari suatu masalah atau variabel penelitian. Jadi artinya pengumpulan ini dia itu proses mengumpulkan datanya. Bisa melalui observasi. Kalau observasi itu kita langsung datang ke lokasi. Ke lokasi kita datang langsung untuk mengetahui data tersebut atau objek yang akan kita teliti. Yang kedua, wawancara. Pasti kita udah tahu ya kan, apa itu wawancara. Ya wawancara kita kunjungi, misalkan satu orang, langsung kita wawancarai, seperti itu. Yang ketiga, kuesioner. Jadi kuesioner ini kita membuat daftar pertanyaan, lalu kita misalkan buat di dalam satu kertas, misalkan nih, di sebuah kertas kita buat daftar kuesionernya, ada misalkan ada 10 daftar pertanyaan. Jadi nanti kita print, kita bagi-bagi ke orang yang ingin kita teliti, seperti itu. Jadi wawancara itu kita hanya ke satu orang kita wawancaranya. Misalkan satu orang, dia tidak langsung banyak. Itu bedanya wawancara sama kuesioner ya. Yang kedua, tahapan penyajian data. Tahapan penyajian data itu dibagi menjadi 2, yaitu tabel dan grafik. Untuk tabel juga ada dibagi-bagi tabel satu arah, tabulasi silang, atau lebih dari satu arah. Kalau untuk yang satu arah atau 2 arah itu nanti dipelajari lagi itu nanti di mata kuliah yang lain. Misalkan itu di metode statistika 1 atau metode statistika 2. Jadi kalau di pengumpulan dan penyajian data ini kita memang fokus di bagian tahapan pengumpulannya, bukan di angka-angkanya ya. Yang kedua dia grafik. Grafik itu dibuat sebenarnya sama sih dengan tabel. Cuman grafik ini dia lebih menarik dan lebih mudah dipahami untuk datanya. Itu aja pembedanya.
Jadi untuk penyajian data ini kita dapatkan setelah data diolah dan memberikan informasi dan sudah kita sajikan dari pengumpulan data tadi. Jadi data dikumpulkan dulu melalui observasi, wawancara, kuesioner, pengukuran fisik, percobaan laboratorium. Lalu kita sajikan dalam bentuk tabel maupun grafik. Fungsinya penyajian data itu untuk memudahkan pembaca atau mengomunikasikan sekumpulan data yang lebih besar. Misalkan nih, seseorang udah melakukan penelitian, kan kalau kita baca satu persatu itu kan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau sudah dibuat dalam bentuk grafik, pasti kita sudah mengetahui, oh ternyata di daerah ini tanaman padinya lebih banyak, di daerah ini ternyata dia di jagungnya yang lebih banyak gitu. Jadi kita penyajian data yang berbentuk tabel ataupun grafik ini untuk memudahkan kita untuk melihat data tersebut. Baik, kita lanjut. Ini KB ketiga. Ini KB yang terakhir. Jadi untuk materi yang pertama ini kita singkat aja ya. Jadi penyajian data spasial itu merupakan data yang memiliki referensi ke ruangan atau geografi. Penyajian data spasial ini seperti dia dalam bentuk peta. Datanya dia dibuat dalam peta. Kayak tadi, ini sebenarnya lanjutan dari KB2 yang tadi. Yang ini. Penyajian data. Penyajian data yang di KB2 ini dia dibentuk dalam tabel atau grafik, sedangkan yang di KB3 ini dia dalam spasial. Nih, dia dalam bentuk peta. Jadi kalau pernah kita lihat peta, misalkan peta Indonesia, ini tidak saya munculkan pula ya kan. Misalkan ada sebuah peta, itu kan ada, misalkan kalau untuk apa namanya, untuk laut dia warna biru, untuk apa namanya, dia bentuk-bentuk simbol. Coba saya ambil dulu ya contohnya. Saya stop sharing dulu ya. Stop share screen-nya. Untuk yang di Zoom, kalau ada pertanyaannya atau memberikan masukannya bisa raise hand ya. Sebentar ya. Agak lele jaringannya ini.
Ya, ini ada diantar ya. Yang pada bergabung ini udah pada semester berapa ya? Ada yang semester 3. Aduh, kok salah? Oh, ini. Semester 5, Kakak. Apa? Ya, kurang kedengaran suaranya. Nah, jadi ini contoh yang tadi untuk penyajian data spasial. Nah, jadi misalnya seperti ini. Misalnya, nih kita buat misalnya ya. Misalnya kita buat yang warna hijau ini penyebaran untuk bandara di Indonesia. Tapi kalau yang warna hijau ini jadi banyak kali ya kan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini contohnya aja, pemisalan. Jadi kalau untuk yang hijau kita buat itu untuk sebaran bandara. Yang pink kita buat sebaran untuk sebaran apalah kita buat ini. Ini yang pink, ini untuk permukiman. Seperti itu dia ya. Jadi untuk data spasial itu kita bermainnya di peta. Jadi simbol-simbol, untuk misalkan penghasil karet, pemukiman, bandara, penghasil pertanian, dan lain-lainnya. Itu untuk data spasial, ya. Jadi itu aja materi untuk kita di pertemuan pertama ini. Jadi singkat sebenarnya ya, karena kita hanya berbicara mengenai pengumpulan dan penyajian datanya. Apa itu pengumpulan, apa itu penyajian, bagaimana tahapan-tahapan cara jenis-jenis data, tahapan-tahapan pengumpulan dan penyajian datanya. Itu aja yang kita pelajari di pertemuan 1. Jika ada yang ditanyakan boleh raise hand atau ada mau disampaikan juga boleh kan ya. Nggak usah malu-malu, kita masih sama-sama mahasiswanya, biar ada interaksinya. Jangan lupa untuk dibuka kameranya, biar kita saling kenal. Siapa tahu nanti kan ketemu di Medan, atau kita nanti ketemu di Jakarta. Kita kan masih sama-sama mahasiswa statistika, nanti kebetulan jumpa. Oh, udah pernah jumpa kemarin lewat Zoom. Gitu. Kalau hitungan kian kita tadi, kita nggak cukup 1 jam. Biasa itu hitungan kan. Tapi ini karena materi, belum ada 1 jam kita udah selesai. Jadi jangan disia-siakan waktu. Masih ada waktu. Untuk bukan.
Oh iya, mic-nya belum ya tadi? Maaf ya. Bagaimana standar prosedur dalam proses pengumpulan data? Jadi prosedur pengumpulan data itu kita sesuaikan dengan tahapan pengumpulan dan penyajian data. Yang pertama itu dia mudah dipahami, tuh ya. Jadi nih kita buat apa namanya? Kita kan membuat data. Data ini kita buat penelitian, kita melakukan penelitian dulu agar mendapatkan data. Data ini kan mau kita publikasikan agar masyarakat yang belum tahu tentang data kita ini mereka jadi tahu. Jadi kita buat bahasanya yang pertama itu mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tuh ya. Dan kita harus mengikuti tahapan pengumpulan data. Misalkan boleh yang melalui observasi, yang wawancara, yang kuesioner juga boleh. Jadi kalau untuk yang wawancara itu dia kalau untuk datanya ya, proses pengumpulan data melalui wawancara itu kita nih langsung datangin orangnya, kita langsung wawancara tatap mata. Kalau yang kuesioner, kita juga langsung datang ke orangnya. Cuman kita melalui kertas, kita bukan ngobrol, kita ngobrolnya melalui kertas. Kalau untuk proses pengumpulan data yang lebih cepatnya itu sebenarnya kuesioner. Kalau wawancara itu dia lebih lama. Karena misalkan nih, kalau wawancara kan nggak mungkin namanya juga ngobrol mau jadi lama, iya kan? Itu pun kan harus satu per satu. Jadi wawancara itu biasanya dipakai untuk data yang kecil, sedangkan kuesioner itu untuk kita memperoleh datanya yang besar dan dengan jumlah sampel yang banyak juga. Untuk perbedaannya ya, dan juga untuk standar prosedurnya tadi. Untuk Karima Kurunisa. Selanjutnya saya buat pertanyaan dulu lah ya. Dan tadi cuman berapa orang yang buat pertanyaan. Jadi saya sekarang yang memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang ada di Zoom kita ini. Jika ada nanti yang bisa, tolong raise hand ya. Coba sebutkan, bukan sebutkan sih, dijelaskan secara singkat aja mengenai data berdasarkan sifat dan bisa diberikan contoh singkatnya aja atau sederhananya aja. Untuk teman-teman yang bisa raise hand atau melalui via chat juga bisa ya.
Aduh, nggak kedengaran ya. Atau untuk pertanyaan saya tadi bisa juga dijawab oleh Mas Erlan, Kak Anju, Agus Nul. Atau Mas Erlannya sewaktu ngambil penyajian data itu non TTM ya, Tuton, atau TMK atau TTM atau TUEP. Kebetulan kalau saya itu kemarin di semester 3 itu untuk penyajian data itu dia TTM. Halo Mas Erlan. Hai. Aku kemarin ngambil Gimana? Tuton. Tuton ya? Yap, betul Tuton. Iya. Kalau untuk yang penyajian data, nggak pala banyak di bagian hitungan, iya kan Mas? Itu kayak banyakan di materi aja. Kalau Mbak Anju Tuton juga ya Mbak? Sama. Iya, sama-sama Sama kayak juga. Mas Erlan. Kebetulan Tuton. Udah semester berapa? Udah semester berapa sekarang? Pertanyaan yang kedua, yang tadi pertama belum ada yang jawab. Yang kedua, yang bisa menyimpulkan lah, yang menyimpulkan secara sederhana aja di bagian pengumpulan dan penyajian data. Saya kalau ada yang mau buat kesimpulan atau kesimpulan secara sederhana aja bisa raise hand. Pengumpulan data kekurangannya adalah nggak diajarin scraping. Itu Kak, pengumpulan data pakai scraping. Pakai scraping itu dia dari datanya diambil dari internet ya. Tapi kalau kita untuk di materi ini, dia pengumpulan dan penyajian datanya ini memang dia langsung benar-benar fakta, dia langsung penelitinya yang datang ke lokasi untuk mendapatkan data tersebut. Kalau dari internet dia kan apa namanya? Itu kan hasil orang. Ibaratnya itu udah penelitian orang. Nah, jadi ini cocok ini. Ini untuk pertanyaan juga. Jadi yang pengumpulan data pakai scraping ini termasuk ke jenis pengumpulan data yang mana? Ada yang bisa jelaskan? Tadi kan udah ada saya jelaskan loh. Jenis-jenis data yang dia penelitiannya itu sudah diteliti oleh orang lain. Jadi kita tinggal meminta, seperti yang tadi yang saya jelaskan. Kita ingin mengetahui data tentang sensus pertanian. Jadi kita mintanya dari BPS, kita tidak meneliti lagi. Itu masuk ke jenis data yang mana? Ada yang tahu? Sinta Gustina sekunder. Iya, mantap. Mantap ya, Sinta Gustina. Berarti tadi udah didengarkan secara seksama. Observasi, ini maksudnya arski observasi. Kalau observasi ini dia langsung ke
langsung ke lapangan dia. Kita langsung meneliti, itu untuk observasi ya. Yang tadi nggak ada yang berani untuk ngasih kesimpulan atau apa yang didapatkan di Zoom kita malam ini. Singkat aja, entah pengertian statistikanya, atau populasi sampelnya, atau 3 kata atau 5 kata satu paragraf yang didapat dari materi tadi lah. Kalau nggak berani raise hand, melalui obrolan juga bisa. Untuk Ariski, ini harus disebutkan satu persatu ini. Apa sih yang didapatkan dari Zoom malam ini? Sedikit aja. Kak, aku yang tahunya cuman jenis-jenis pengumpulan datanya aja. Kak, aku cuman tahunya wawancara gitu. Ini harus disebutkan satu persatu ini. Rosi Ilmi, Hafi Ijoful, Julfandri, Siti Hadayatul, Muhammad Ryan, siapa lagi? Septiari, Renhat. Renhat juga baru bergabung ya. Renhat ini sama juga ini kayak saya. Dia dari Prodi Statistika KIPKA UT Medan. Yang bergabung di Zoom ini dari UPBJJ mana nih? Biar kita saling kenal. Ada yang dari UPBJJ Medan? Atau dari Jakarta semua atau dari mana? Oh, Sorong. Pontianak. Halo, ini dari Medan. Jadi kita ini Ini dari dari seluruh... Surabaya. Halo, Surabaya. Dari Medan ada? Wah, banyak dari Surabaya. Oh, Surabaya pemenangnya ya? Aduh, nggak ada teman saya dari Medan. Jateng. Dari mana lagi nih? Jadi kita santainya kalau kita untuk penyajian datanya ini. Materinya sebenarnya singkat. Dari awal sampai dari modul 1 nanti sampai modul 9 itu dia di penyajian dan pengumpulan dan penyajian datanya aja. Itu nanti di modul kedua atau modul ketiga itu dia kita bahasnya kuesioner atau wawancaranya. Jadi kalau penyajian data ini kalau boleh semangat lah ya biar dapat nilai A kalau udah ngambil mata kuliah penyajian data. Tapi aku yakin gitu, Kak Anju, Mas Erlan pasti dapat bagus gitu ya kan. Mbak Susi, Ngomonglah Mas Erlan. mohon Iya. izin. Baik Ya. teman-teman, mohon izin sebenarnya Mbak Susi ngambil alih dulu. Iya. Mohon izin untuk teman-teman nanti akan di-share kuesioner dan juga feedback. Nanti teman-teman bisa mengisi di situ di link yang sudah kami share di komentar. Mungkin Mbak Anju bisa langsung share aja. Nanti teman-teman bisa langsung isi itu untuk bahan evaluasi kami untuk kedepannya seperti apa. Soalnya kegiatan kami masih panjang, matkul kami masih banyak. Ada beberapa matkul yang lainnya. Jadi tunggu kami. Itu aja sih Mbak Susi. Silakan Mbak Susi dilanjut kembali. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mas. Jadi kalau untuk materi kita tadi untuk yang modul pertama
sampai situ aja. Jadi kalau untuk yang mau bertanya silakan. Kalau untuk penyajian data itu sebenarnya dia tidak banyak di bagian hitungan, dia di bagian materinya aja. Sebenarnya kemarin saya pernah mau ngambil di apa namanya, di aljabar linear terapan. Tapi karena saya juga sambil ada kerja sedikit di UT Medan, membantu mahasiswa dalam pendaftaran, jadi saya hanya ambil di penyajian data. Karena sebenarnya saya di kelas juga biasa untuk mengajar secara langsung. Cuman melalui Zoom ini saya masih kurang paham untuk menjelaskan angka-angka. Untuk teman-teman, terima kasih untuk atas partisipasinya. Jika ada tutur kata yang kurang pas atau penyampaian materinya masih belum sesuai yang diharapkan, mohon dimaklumi ya. Ini Mas Erlan masih jam 21.38. Padahal materinya udah selesai ya. Pertanyaan juga bahkan nggak ada lagi. Kurang interaksinya. Gimana ini, Mas? Boleh. Mungkin teman-teman ada yang kurang dipahami, bisa diskusikan. Soalnya forum ini untuk diskusi teman-teman, bukan hanya dengan tutor, tapi dengan yang teman-teman yang lainnya juga, biar mempermudah teman-teman dalam proses pembelajaran. Apalagi matkul ini tuh rata-rata anak statistika itu bisa dibilang sedikit apa ya, matkul ini tuh bisa sedang lah. Dikata susah tidak, dikata mudah juga tidak. Karena banyak teori-teorinya. Hafalannya lumayan. Karena masih ada Silakan. waktu. Iya kan, Mas? Iya. Misalkan kalau nggak mau mata kuliah yang lain pun ditanya, boleh. Atau yang udah semester tinggi nih, atau semester 4, gimana sih, Kak, cara belajarnya kemarin? Bisa juga ditanya itu. Berhubung kita Boleh tuh, masih ada boleh Bang. waktu. Gitu. Ini kita ibaratnya Apalagi kerja kelompok gitu. betul sekali. Apalagi buat mahasiswa baru yang baru masuk, silahkan Iya. ini forum diskusi untuk bagaimana sih Kak cara belajarnya gitu. Boleh banget tuh buat ditanyakan langsung. Iya, apalagi yang semester 1. Kadang sebenarnya saya aja nih, saya sendiri, kadang untuk menjelaskan melalui Zoom sama langsung itu saya beda, perasaan saya beda. Yang sulit itu yang ada angka-angkanya, iya memang. Metode statistika 2, matematika 2, asuransi 2. Oh iya. Kebetulan kalau saya itu di Mestat 2 sama matematika 2 itu udah. Asuransi 2 yang belum. Kayaknya asuransi 2 itu di semester